Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Januar Armando Nubatunis. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan materi tentang revolusi hijau. Pengertian pokok dari revolusi hijau adalah pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, terutama tanaman serealia atau yang biasa kita sebut bahan makanan pokok, yaitu seperti padi, jagung, kentang, gandum, dan lain-lain. Metode yang ditempuh revolusi hijau dapat berbagai, seperti memperkenalkan tanaman baru, pupuk, peningkatan irigasi, perlindungan tanaman dari serangan hama, pengenalan varietas tanaman jenis unggul. Pengertian pokok dari revolusi hijau atau ciri-ciri revolusi hijau yaitu tumbuhan yang ditanam khusus, menggunakan bibit unggul, pengelolaan tanah yang maju, penggunaan teknologi modern. Latar belakang dari revolusi hijau didasari oleh berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu masalah pertambahan penduduk lebih cepat daripada pertambahan hasil produksi pangan dunia. Pendapat seorang ahli ekonomi, ini Robert Malthus, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Latar belakang revolusi hijau tahap demi tahap secara umum, yaitu tahap pertama terjadi pada tahun 1500 sampai dengan 1940. Tahap yang kedua terjadi antara tahun 1800 sampai dengan 1940 saat Eropa dan Amerika memainkan peran penting. Tahap yang ketiga terjadi sejak Perang Dunia II, yaitu sejak tahun 1939 sampai dengan lebih kurang tahun 1979 yang ditandai dengan dilakukannya seleksi bibit dan persilangan genetika atas varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama. Tahap keempat berlangsung pada zaman mutakhir dan merupakan kombinasi daripada tahap 1 dan tahap 2 dan tahap 3 serta ditujuan terutama untuk negara-negara berkembang. Berikutnya penelitian revolusi hijau. Pada tahun 1960-an, International Research Institute di Filipina melakukan pemeliharaan padi sehingga menghasilkan beberapa varietas padi unggul berproduksi tinggi, tahan hama, penyakit, dan batangnya pendek sehingga tahan rebah. Berbagai nomor varietas IR disebarkan di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. International Center for Maize and Wheat Improvement mengintroduksi gandum baru ke India dan Pakistan disertai dengan penggunaan agrokimia dan telah berhasil meningkatkan laju produksi serealia dunia sekitar 21,1% pada tahun 1959 sampai dengan 1989 sehingga meningkatkan suplai pangan dunia. Revolusi hijau di samping mampu meningkatkan produksi pangan, namun juga dianggap menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam penerapannya di Afrika, teknologi yang diterapkan mengalami perbaikan sehingga disebut revolusi hijau baru. Revolusi hijau baru yang telah diperbaiki ini berhasil mengubah Ethiopia sebagai negara sangat rawan pangan tahun 1980-an menjadi negara pengekspor gandum pada tahun 1996. Dalam melaksanakan revolusi hijau baru tersebut, para petani disediakan kredit untuk membeli benih unggul dan sarana produksi. Dosis pupuk kimia yang digunakan hanya 50%, selebihnya adalah pupuk organik. Benih yang digunakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan, ada yang menggunakan benih unggul, namun ada yang menggunakan benih lokal unggul. Kunci keberhasilan dari Ethiopia adalah penyuluhan dilakukan dengan metode demonstrasi plot atau demplot. Revolusi hijau baru telah diterapkan dengan sukses pada 13 negara di Afrika. Penelitian revolusi hijau. Norman Borlaug, penerima penghargaan Nobel dalam bidang kemanusiaan pada tahun 1971, adalah orang yang dipandang sebagai konsep terutama gerakan ini. Penelitian revolusi hijau. Contoh keberhasilan dari revolusi hijau ialah
RI berhasil mengembangkan bibit unggul padi baru yang produktif yang dikenal dengan IR8. Keunggulan usia tanaman pendek sehingga dalam jangka waktu 1 tahun dapat dipanen sampai dengan 3 kali. Tujuan kedua, pusat penelitian untuk mencari dan mengembangkan berbagai varietas tanaman penghasil biji-bijian yang berproduksi tinggi, yang berskala tinggi. Kelebihan revolusi hijau baru adalah petani disediakan kredit untuk membeli benih unggul dan sarana reproduksi. Dosis pupuk kimia yang digunakan hanya 50%, selebihnya adalah pupuk organik. Benih yang digunakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan. Ada yang menggunakan benih unggul, namun ada yang menggunakan benih lokal unggul. Keberhasilan revolusi hijau baru. Kunci keberhasilan di Ethiopia adalah penyuluhan dilakukan dengan metode demonstrasi plot atau demplot. Revolusi hijau baru telah diterapkan dengan sukses pada 13 negara di Afrika. Di Ethiopia, introduksi teknologi terbukti dapat meningkatkan produksi serealia yaitu dari 6 juta ton pada tahun 1994 atau 1995 menjadi hampir 12 ton pada tahun 1996 atau 1997. Kekurangan revolusi hijau baru terjadi penumpukan hasil di beberapa tempat yang tidak dapat diserap atau disalurkan secara baik karena ketidaktersediaan tempat penyimpanan dan transportasi. Revolusi hijau baru dan revolusi hijau lama di Indonesia. Revolusi hijau lama, program BIMAS di Indonesia, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan produksi pangan dengan penanaman tanaman padi dengan kekeragaan pendek dan mempunyai bulir banyak serta mendapat atau dapat digunakan dosis pupuk tinggi untuk mendapatkan hasil maksimum. Revolusi hijau baru bertujuan untuk mencapai hasil aktual mendekati hasil maksimum dengan menggunakan pupuk sebanyak yang dibutuhkan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemuliaan ditujukan untuk mendapatkan varietas yang sesuai dengan lingkungan. Revolusi hijau baru adalah penerapan teknologi pertanian yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dampak revolusi hijau, dampak positif yaitu meningkatkan produksi pertanian, berkembangnya industri pertanian, memenuhi kebutuhan pangan, kualitas tanaman pangan semakin meningkat. Di samping dampak positif ada dampak negatif yaitu berbagai organisme penyubur tanah musnah, kesuburan tanah merosot atau tandus, tanah mengandung residu, ada endapan pestisida. Hasil pertanian mengandung residu pestisida, keseimbangan ekosistem rusak, terjadi peledakan, serangan, dan jumlah hama. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh positif bagi Indonesia khususnya bagi peningkatan industri pangan. Adapun dampak negatif dari pengembangan teknologi tersebut adalah timbulnya pencemaran pada air maupun tanah akibat penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang berlebih, dan banyaknya penggunaan pestisida dapat membunuh hama tanaman, serangga pemakan hama, burung, ikan, dan hewan lainnya. BIMAS baru sebagai solusi. Konsep BIMAS baru merupakan usulan sebagai solusi atas kelemahan BIMAS-BIMAS sebelumnya. Konsep BIMAS baru mengandung komponen yang tidak berbeda dengan konsep BIMAS-BIMAS sebelumnya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada BIMAS baru adalah reorientasi pembangunan nasional dengan memberikan prioritas pada pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan. Upaya peningkatan produksi pangan harus diiringi dengan upaya pengurangan permintaan terhadap beras serta upaya serius diversifikasi pangan. Memperhatikan dan menerapkan etika ekologi, yaitu tidak membebani lingkungan secara berlebihan, sehingga sumber daya alam dapat mendukung kehidupan generasi-generasi berikut. Ya, terima kasih karena telah mengikuti video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam.